Apakah makanan ini hanya dibuat seperti ini, nggak ada campuran-campuran bahan lain yang membuat nutrisinya itu lebih banyak lagi gitu Bu? Sekian. Ini nanti kan kalau kita campur dengan apa namanya? Coba ambil. Itu. Ikan. Nah. Ikan sama dedak. Matikan sepi. Mati. Sudah ya. Ini kan apa ya? Semacam siangan ikan lah ya, kepala-kepala ikan, insang, segala yang nggak dipakai lagi dipajak, bisa kita mungkin kalau nggak dibeli diminta gitu ya, diminta bisa dijadikan campuran. Perbandingannya mungkin 1 kilo ini, kemudian 1 kilo apa namanya sagu, 1 kilo dedak, ya itu ya. Kalau menurut pengamatan yang sudah pernah diuji cobakan, ini sebenarnya bisa membantu untuk meningkatkan gizi dari apa namanya telur bebek itu sendiri gitu ya. Jadi ini dedak. Jadi nanti kita akan buat 2 model, satu model hanya direndam dengan air, satu lagi dicampur dengan dedak dan bisa juga ditambahkan sisa dari siangan ikan kira-kira gitu. Ikannya mentah atau direbus? Ikannya apa aja? Direbus dulu. Direbus dulu, bagusnya direbus supaya nggak, pertama amisnya nggak terlalu parah kan. Jadi nanti kalau ada pun sisa-sisa sedikit-sedikit nggak mengganggu ke lingkungan gitu kan. Kalau direbus juga sudah pasti bakteri-bakteri yang kira-kira bisa menimbulkan penyakit itu kan udah terbunuh mati ya gitu ya. Jadi itu membantu sama kita. Sekarang persoalannya kan mencari bahan-bahan ini mungkin tidak tidak serta-merta ada. Umumnya di daerah timur yang lebih banyak sagu ya kan. Tapi begitupun di lingkungan kita, di desa kita ini juga mungkin masih ada juga 1-2 yang memungkinkan bisa untuk dimanfaatkan, kira-kira gitu ya. Mak Iya, ada mau nanya nih, biasanya banyak angsanya. Siangan ikan itu, kalau tempat saya kan kadang nggak dimasak gitu kan, nggak tahu juga. Itu bebeknya itu ini pada lempong gitu. Ya itu, jadi mungkin bagusnya dimasak biar supaya tadi mungkin kan ikan itu kan macam-macam. Sekarang kan ikan ada yang model kerambah, ada yang dipelihara dalam yang makannya semuanya tergantung dengan pelet gitu kan. Jadi ini nanti kita sekaligus memperbandingkan dengan dengan makan yang dikasih pelet saja. Apa hasilnya. Jadi ada 3 uji coba yang mau dibuat. Nanti kalau umpamanya bisa lebih bagus dengan tanpa harus pakai pelet, sebenarnya kan lebih enak ya. Memang orang sekarang maunya praktis pakai pelet aja gitu, tapi pakai pelet itu mahal ya, 1 goni itu sampai ya 2 jutaan lebih gitu kan. Itu 1 minggu nggak sampai habis, jadi 1 bulan butuh butuh pelet 4 goni gitu ya. Jadi itu memakan biaya yang cukup tinggi gitu ya. Sebenarnya ternak bebek petelur ini cukup menjanjikan karena kan kita harga jual aja dari rumah itu rata-rata udah 2.000. Jadi kalau bisa punya 15 bebek saja ya, 15 atau 20 bebek kan udah bertelur dia 15 telur kan, 1 hari udah 30.000, 1 bulan kita perhitungkan udah hampir 1 juta kan gitu kan. Jadi ini membantu bagaimana kita di rumah tidak terlalu banyak istilahnya tidak terlalu banyak pun yang bisa dilakukan, tapi hanya kasih pakan aja pagi sama sore gitu ya, bisa membantu ekonomi di rumah. Jadi mungkin kalau ada lahan-lahan sedikit bisa untuk bebek petelur rata-rata tidak memerlukan tempat yang terlalu besar, ditaruh di dalam kandang aja juga bisa. Jadi umpamanya 3 kali 4 itu udah bisa punya bebek 50 sampai 100 gitu ya. Kalau agak sedikit dibuat rumahnya tingkat macam kita
cita-cita punya rumah tingkat itu bebeknya juga buat lantai 2, lantai 1 gitu. Dia nggak perlu pergerakannya justru membutuhkan tempat yang tidak terlalu ini, dan dia nggak perlu mandi macam kita bebek liar biasa. Jadi justru itu aja. Cuma makannya memang kenapa dikasih tempat jarak antara minum dengan makan, tidak di dalam kandang biar supaya jangan bau, jangan menguap gitu kan. Dia nggak boleh terlalu dingin, kira-kira seperti itu. Untuk campurnya tadi apa harus limbah ikan itu? Entah dagingnya aja kayak gitu. Bisa, kalau banyak duitnya beli ayam daging. Maksudnya gini loh, bukan cuma limbah ikan Oh iya, aja. semua limbah, Kandangnya pun bisa. limbah limbah ikan, limbah daging, limbah ayam, limbah bebek yang sudah nggak dipakai lagi itu, ya, yang udah nggak dipakai lagi itu direbus, kemudian dicacah lah kalau memang bisa sedikit kan. Kalau direbus kan dia udah otomatis terurai itu. Bisa. Dan umumnya kan di kedai-kedai sana kan kalau umpamanya kita minta pun lebih mau dia kan. Sekarang kalau yang pintar itu dia langgan pula kan gitu kan. Sebenarnya andainya kita langgan pun ya pantas-pantasnya kita kasih, itu mungkin mereka masih senang juga daripada dibuang, dia pun repot kan gitu kan, buang limbahnya kan. Gitu. Ini makanannya hanya apanya untuk bebek petelur, nggak bisa yang lain gitu? Oh, maksudnya ini untuk Bebek siapa aja? daging atau bebek- Untuk ayam juga atau sama, entok, untuk tidak apa masalah. aja. Cuma memang kita menguji cobanya ini untuk bebek petelur gitu kan. Tapi untuk ayam, untuk entok atau apa sama. Ini ada yang kecil. Nah ini nanti ditaruh di tempat bebeknya, ini masih disosorin ini sampai ludes, ya sampai ludes ini. Kan kita nggak duga juga ini kan keras gitu ya kelihatannya kan, tapi bebek itu karena memang tahu dia ini banyak gizinya, banyak gizinya, tahu dia. Macam awak juga nya kalau mau beli pizza itu kan. Walaupun mahal beli juga dia kan. Kenapa tahu? Oh ini baru kira-kira gitu. Sama ini selongsongannya ini jangan dibuang, taruh aja, nanti seminggu 2 minggu habis nih, bisa sampai agak kandas lah gitu. Itu manfaatnya. Jadi selain ini nanti ada banyak lain alternatif yang bisa dibuat, tapi salah satunya sagu ini adalah pohon yang pengolahannya lebih mudah, ya lebih mudah, nggak repot-repot, nggak pakai ilmu tinggi-tinggi gitu maksudnya. Ya kalau nggak ada mesin untuk pencacahnya, diparut aja, ini dibelah, parut-parut, atau dipecah-pecah, gitu kan, cacah gitu aja, pakai parang juga habis juga. Cuma sayang kan. Kalau waktu dia makan agak besar-besar, berserak lagi kan. Kalau gini kan udah pasti kita campur seberapa. Kenapa buat macam penepung gini, supaya ini umpamanya banyak begini kita buat, nanti kita jemur. Kita jemur atau direndam, itu bisa tahan lama dia gitu. Jadi kalau mau praktisnya, bisa direndam, bisa dijemur. Kalau dijemur habis gini, jemur, nanti campur sama dedak. Gitu kan. Jadi ini tetap maksudnya bertahan macam kita buat pelet. Sebenarnya kalau ini dicampur sama dedak, campur lagi sama telur, gitu kan, itu bisa jadi pelet. Cuma mesin membuat peletnya nggak ada. Gitu ya. Bisa dibuat macam pelet itu aja, kita buat pelet. Jadi apa? Tapi inilah yang mudahnya, jemur, masukkan goni, nanti waktu kita kasih makan campur, gitu. Macam kita sisa nasi juga, gitu kan. Sisa nasi itu kan bisa dimanfaatkan untuk itu. Cuma kan sering kita ambil dari kedai nasi, langsung dikasihkan, gitu kan. Harusnya kan cuci dulu, karena banyak minyak atau apa yang ini kan banyak minyak. Jadi ini. Sebenarnya tempatnya Bu Hayati bisa juga itu taruh 15-20. Suruh diam-diam aja, jangan ribut-ribut bebeknya. Bilang sama bebeknya jangan ribut-ribut. Usia berapa bulan bebek itu bisa dikasih pakan seperti ini? Dari kalau yang
2 bulan itu udah Ondel bahasa Jawa. nyondol itu udah bisa. Karena ini kecil dia. Makanya dia dibuat halus biar supaya nggak keloloten gitu kan. Nyosorin. Kalau nyosorin itu Kalau yang ini yang besar lah, yang udah petelur itu kan udah 5 bulan 6 bulan. Nah ini kan bebek itu kan 6 bulan masa mulai bertelur, dia di atas 6 bulan. 6 bulan berumur kira-kira 1 tahun lah ya masa telurnya. Jadi kira-kira kita ambil, kalau mau lebih praktis beli yang sudah 5-6 bulanan supaya jangan ngambil risiko mati, ya kan? Kalau yang kecil ini kan potensi matinya tinggi. Jadi kalau itu bisa lebih lama lagi dia. Nah, gitu. Hah? Oke. Ini kita apa ya? Di mana? Situ aja lah. Yang ini tadi berapa nih? 1 kilo ini? 1 kilo. Dedaknya? Dedaknya 1 kilo. Sini. Sini deh. Ini berapaan? Enggak itunya. terus komentar Bang Juli. Muat terus. Lagi. Hadapkan sana biar nampak sekilo. Nah ini kita buat 1 kilo ya. 1 kilo sagu, kemudian kita campur dengan dedak. Ini tadi udah kita timbang. Coba timbang lagi. Sini. Satu kilo ya. Jadi ini, mari. Udah. Ini 1 kilo ya, kita campur. Nah ini mungkin ada yang sukarela mau mengaduknya biar nampak. Nah, enggak. Kayu itu tadi ada kayu yang dipegang siapa? Kayu yang dipegang itu. Kok gini. Nah. Terus setengah mati. Ayo nggak aku kesel. Ambil airnya. Sana itu. Pakai apa, ember? Itu ember tadi sini, ini ember. Ini kemana? Berikan pendapat ibu kemauan ekonomi keluarga. Jadi kita pastikan ya bahwa pengadukannya rata. Mau gitu aja lagi. Ini pengadukannya rata ya. Ya Bu, pinter kali Bu ya. Bahan apa lagi sih yang dapat digunakan untuk makan ternak bebek? Sayur-sayuran ini ya kan, sayur-sayuran. Pemberian sayur-sayuran. Oi. Ini besar. Nah, udah kah airnya? Hah? Oh emang kasih ya? Ini kita campur air kan? Campur. Airnya seberapa banyak? Campur air sampai dia kayak mainin roti iya. Itu airnya bisa nggak? Nanti kelembean kalau Isi Allah udah sini. ini dulu kayaknya. Udah siap pokoknya lah. Ini nggak bisa dikumpul. Ini sapu udah paling bermasalah tuh. Langsung mau? Kalau tinggal pura pikiran nanti. Pakai bambu. Karena dia bebek lebih suka dia banyak air ya. Iya. Nanti sore pas kasih ini nak. Iya kasihkan lah. Sedikit lagi lah.
belum kandas ke bawah. Jadi kira-kira berapa liter tadi airnya? Kira-kira sekitar 2 liter lah. liter? 3. Karena dia ini apa? Kembang. Iya. Tapi jangan lupa nanti ini direndam ya. Ini yang di mana yang rendam? Nih. Ini rendam. Iya biar tahan untuk besok-besok sebulan. Ini kalau dikasih Lek muntah ya nggak tahan ya. Ini dia begitu udah dikaco dia harus dikasihkan segera setelah itu. Cuma ini bisa Cuma ini yang belum direndam. dicampur dia harus dikasih direndam pakai air. Kapan mau dipakai itu baru seharusnya ditiriskan. tadi direndam dulu ya. Iya, Oke. Ya.